Ngeri ya pendeta-pendeta ini ya. Anda sudah siap-siap untuk dijadikan domba sembelihan loh bagi khilafah. Ya, dengan tipu daya mulut iblisnya si Anies Baswedan. Itu menandakan bahwa Roh Kudus di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu palsu. Ya, saya berbicara atas nama Tuhan Yesus ini ya. Dikira saya ngomong ngawur apa? Itu menunjukkan bahwa pendeta-pendeta ini Roh Kudusnya palsu, saudara. Karena Roh Kudus bicara sama saya bahwa kalian adalah pendeta-pendeta palsu. Kalian jual jemaatmu, kalian khianati jemaatmu demi uang. Ya, Roh Kudus Yesus Kristus bicara kepada Nabi ke-26 ini bahwa Anda adalah pendeta-pendeta palsu. Anda adalah pendeta-pendeta rakus dan serakah dan tamak. Ngeri ya. Tinggalkan gereja-gereja ini. Ya. Kalau Anda ikut terkutuk, Anda berani-beraninya, Yakub Nahuwai berani-beraninya mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bicara bahwa Prabowo yang jadi presiden. Gundulmu peang, Tuhanmu iblis. Di hadapan ribuan pendeta GPDI se-Indonesia menghadiri Mubes Ketua Umum GPDI, Pendeta Joni Peol menilai Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai pemimpin yang toleran. Joni tak setuju jika Anies dianggap atau dilabeli sebagai sosok intoleran. Bangsat juga nih Pendeta Joni Peol ya. Saya doakan kamu Peolnya mecat-mecat gak berhenti-berhenti. Pernyataan Ketua Umum GPDI Pendeta Joni Peol ini tentu merupakan statement yang sangat kredibel mengenai Anies karena dinyatakan oleh seorang pemimpin gereja di atas tingkat nasional. Anda tahu, Anies membiarkan kekerasan itu terjadi, ya. Seharusnya dia bisa menghentikannya, tapi dia memilih untuk membiarkannya. Itu adalah kejahatan. Pendeta-pendeta yang mendukung kejahatan itu terjadi, itu pendeta bajingan bangsat, laknat kepar bajingan asu. Kita terus berdoa supaya Papua mendapatkan kemerdekaan sejati dalam Tuhan, sehingga tidak dijajah oleh siapapun. Kecuali kalau ternyata ini khilafah 2024 menang, maka kita harus dukung Papua merdeka dari Indonesia, ya. Harus, kalau enggak nanti bahaya itu buat Anda semua itu. Ya, nanti Anda bingung nanti. Karena Indonesia biaya operasionalnya dari Papua, ya. Makanya orang-orang oke, sebentar. Udah tadi itu saya ngomong ternyata ketutupan ini ya, ada antivirusnya. Oke, tema kita hari ini ya, anjing-anjingnya Anies menyalak dan menggonggong keras sekali. Pada nggak terima ya, kita omongin ya. Iya, pada terima, pada bikin bukannya ke sini ya kan, masuk sini kalau nggak terima ngomong di sini ya, tampak muka ya. Kalau nggak terima ngomong di sini, biar saya ajarin kamu, hei pendeta-pendeta, tata krama, beretika di dalam bergereja, mau belajar sama saya. Edan iso kayak pendeta-pendeta edan kabeh kok mata duitan kabeh ya. Kamu belajar sama saya sini, tak ajari kamu tata krama. Ya, bergereja yang benar. Jangan kamu jemaat, kamu tipu daya. Pendeta GPDI, ya, pendeta Betel, sini kamu sini, tak ajari kamu. Jadi pendeta yang benar. Ya, belajar sama Nabi ke-26. Nah, kamu jadi pendeta, cuma ngakali duitnya orang aja kok. Ya kan? Ngeri ya, ngeri ya, pendeta-pendeta pada nggak terima ya. Anda terima uang itu hak Anda ya, tetapi ketika Anda menerima uang yang menjadi hak Anda ya, itu memang hak Anda
Nah, kalau nggak diterima tagih, tagih. Itu GKI, GKJ kan nggak dapat bagian tuh, tagih. Kenapa yang dapat cuma PGPI? Ayo pertanyaannya, kenapa yang dapat bagian cuma PGPI? Karena PGPI ketuanya anteknya Anies, ya kan, almarhum itu kan, anjingnya Anies kan. Termasuk Gilbert sekarang kan menjadi salah satu ketua di PGPI ya. Mau koreksi ya kalau saya salah. Karena PGPI itu antek-anteknya Anies. Anda sedang digiring untuk membela Anies. Gereja-gereja Pentakosta karismatik. Cuman untungnya tidak semua mendukung ya. Beberapa pendeta GPI terang-terangan ngomong ya, bahwa si Yakub Nahuai terima duit 20 miliar. Nah, ini malah ada isu lagi. Ini isu ya, isu belum terbuktikan. Kalau yang tadi 20 miliar itu yang ngomong infonya A1 dari seorang orang dalamnya Rubin Adi ya, yang ngomong. Nah, kalau yang ini masih isu. Katanya Gilbert pun terima uang cukup besar. Serem, serem saudaraku. Kalau pendeta-pendeta ini sudah dikuasai oleh orang-orang Islam ini persis kayak yang terjadi di Bizantin. Langsung khilafah Indonesia. Jangan main-main. Kemarin ada jawabannya, daripada kita bertengkar dengan umat Islam radikal kan lebih baik kita berbaik-baik. Iya. Bodoh! Tolol kalian, pendeta tolol kalian. Saya tunjukkan ya. Saya itu ini ada di mana ininya ya. Pendeta tolol kalian yang katanya daripada bertengkar dengan Islam radikal dengan berbaikan dengan mereka. Mana ya? Sebentar ya. PGPI Anies ngeri. Ngeri ya pendeta-pendeta ini ya. Anda sudah siap-siap untuk dijadikan domba sembelihan loh bagi khilafah. Ya, dengan tipu daya mulut iblisnya si Anies Baswedan. Itu menandakan bahwa Roh Kudus di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu palsu. Ya, saya berbicara atas nama Tuhan Yesus ini ya. Dikira saya ngomong ngawur apa? Itu menunjukkan bahwa pendeta-pendeta ini Roh Kudusnya palsu, saudara. Karena Roh Kudus bicara sama saya bahwa kalian adalah pendeta-pendeta palsu. Kalian jual jemaatmu. Kalian khianati jemaatmu demi uang. Ya, Roh Kudus
Yesus Kristus bicara kepada Nabi ke-26 ini bahwa Anda adalah pendeta-pendeta palsu. Anda adalah pendeta-pendeta rakus dan serakah dan tamak. Ngeri ya. Tinggalkan gereja-gereja ini. Ya. Kalau Anda ikut terkutuk. Anda akan ikut terkutuk. Ya. Serem. Anda berani-beraninya, Yakub Nahuai berani-beraninya mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bicara bahwa Prabowo yang jadi presiden. Gundulmu peang. Tuhanmu iblis. Gundulmu peang, Tuhanmu iblis. Nyatanya meleset gitu kok. Kan iblis bapak segala pendusta. Berarti Tuhannya Yakub Nahuai iblis. Berdusta kan? Nyatanya presidennya kan Jokowi kan, bukan Prabowo kan? Berarti Tuhannya dia iblis. Kemudian dia mengatasnamakan Yesus. Ingat, Yesus berkata, di hari zaman ada yang orang menggunakan namaku. Ya kan? Ini nabi-nabi palsu. Menggunakan namaku. Ciri khas nabi palsu apa? Ulangan 18 berkata, kalau nubuatannya tidak digenapi. Ya si ini tadi, Yakub Nahuai ini. Ya kan? Yakub Nahuai ini. Wih, serem saudara. Serem. Bukannya bertobat malah menjadi ini ya. Pujian-pujiannya. Hell Anies Baswedan. Hell Anies Aswedan. Ngeri ya. Ngeri. Tinggalkan gereja-gereja ini ya. Anda terima uang, itu hak Anda. Karena memang itu pajaknya Anda. Tetapi ketika Anda terima yang menjadi hak Anda jawabannya harusnya adalah, terima kasih Anies, kamu telah memberikan apa yang menjadi hak kami. Bukannya malah, wah Anies ternyata selama ini baik, hati suci hatinya. Selama ini ternyata rumornya tidak baik tentang Anies. Enggak ya. Anies itu menggunakan kekerasan. Orang Arab satu ini menggunakan kebiadaban untuk mencapai tujuannya. Dan Anda tutup mata. Pendeta-pendeta tutup mata, Anies tutup mata. Alasannya, bukan Anies yang melakukan. Tapi kan dia menikmati kan? Iya kan? Anda dibutakan. Lihat ya, saya tunjukkan kepada Anda nih. Jawabannya pendeta-pendeta ini kan sama Anies kan? Serem saudaraku kalau baca ini ya. Betapa biadabnya. Berarti ini adalah roh iblis yang ada di dalam pendeta-pendeta ini. Lihat, Anda lihat ya. Anies Baswedan domba keluh yang tidak menjawab fitnah anti-Kristen. Iya kan? Polarisasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 5 tahun silam rupanya masih menyisakan luka bagi sebagian kalangan Kristiani tanah air. Harapan untuk menjadikan Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur Tionghoa dan Kristen pertama ibu kota melalui pilkada kandas. Bahkan Ahok terpleset lidah mengutip ayat suci Al-Quran yang bukan ranah keimanannya. Ya, akibatnya gubernur DKI Anies Baswedan tidak tahu menahu dengan fenomena itu, ikut kena getah dan terseret dalam pusaran polarisasi politik identitas. Anies turut dicap intoleran, radikal, anti-Kristen, dan berbagai labeling rasis lainnya. Karena saat itu maju juga sebagai calon gubernur DKI Jakarta hingga terpilih menjadi gubernur DKI. Dalam sebuah kesempatan diskusi secara pribadi dengan penulis pada Maret 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan komitmen dan posisinya terhadap toleransi dan kelompok minoritas. Anies menjelaskan beliau memilih tidak berbantah
tidak membantah labeling intoleran terhadap beliau dengan kata-kata karena akan disanggah dengan kata-kata pula. Namun kata beliau, biarkan fakta-fakta track record selama 4 tahun lebih memimpin DKI Jakarta menjawab labeling tersebut. Dalam sebuah nada tanya, Anies berkata langsung kepada penulis, tunjukkan apakah ada kebijakan saya selama menjabat gubernur DKI Jakarta yang diskriminatif. Sampai sekarang GKI Yasmin sama HKBP Philadelphia masih mangkrak ya. Jawaban Anies ini mengingatkan saya akan sebuah ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Yesaya 53:7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bangsa juga ini orang ya. Yang nulis ini iblis juga nih. Dan seterusnya ya. Aduh, lihat ya. Penulis mengutip pernyataan Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI, Pendeta Dr. Johnny Peol, dalam musyawarah besar GPDI se-Indonesia. Pendeta Johnny Peol terpilih menjadi Ketua Umum GPDI. Di hadapan ribuan pendeta GPDI se-Indonesia menghadiri mubes Ketua Umum GPDI, Pendeta Johnny Peol menilai Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai pemimpin yang toleran. Johnny tak setuju jika Anies dianggap atau dilabeli sebagai sosok intoleran. Bangsat juga nih Pendeta Johnny Peol ya. Saya doakan kamu Peol ya, mecat-mecat gak berhenti-berhenti. Pernyataan Ketua Umum GPDI Pendeta Johnny Peol ini tentu merupakan statement yang sangat kredibel mengenai Anies karena dinyatakan oleh seorang pemimpin gereja di atas tingkat nasional. Anda tahu, Anies membiarkan kekerasan itu terjadi, ya, seharusnya dia bisa menghentikannya, tapi dia memilih untuk membiarkannya. Itu adalah kejahatan. Pendeta-pendeta yang mendukung kejahatan itu terjadi, itu pendeta bajingan bangsat, laknat kepar bajingan asu, ya. Kiranya murka Tuhan ada pada pendeta-pendeta ini, ya. Ngeri ya saudara. Pendeta-pendeta ini berani-beraninya menutupi kebenaran ya. Berani-beraninya pendeta-pendeta bangsat biadab ini, si Johnny Peol, Gilbert Tumoindong ini ya. Berani-beraninya menutupi kebenaran. Bangsat sekali nih ya. Itu ditonton oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia nonton kebejatan si Anies ini. Dan ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Tetapi masih dipuji-puji sama si Johnny Peol. Makanya, dan dia mengatasnamakan GPDI. Kalau di atas nama pribadi, nggak masalah. Di atas namanya GPDI. Kayak Yakub Nahuai, dia berusaha mengatasnamakan GBI, tapi kan ditolak sama GBI-nya, nggak mau. Begitu kan? Nggak mau kan? Karena tidak semua GBI mendukung Prabowo. Maunya si Yakub Nahuai kan supaya GBI itu digiring supaya mendukung Prabowo kan. Sahabat-sahabatnya sendiri marah dan ngomong sama saya, sahabatnya Yakub Nahuai, terima 20 miliar. Nah, Gilbert ini katanya terima duit juga dari Anies. Bangsat juga ini ya, anjing juga nih pendeta-pendeta ini, laknat biadab ini. Kiranya murka Tuhan datang atas kalian, ya kan? Kiranya murka Tuhan datang atas kalian. Ngeri. Ya, kalian jemaatnya Johnny Peol, jemaatnya Gilbert, jemaatnya GPDI, tinggalkan. Karena bedanya Gilbert tidak mengatasnamakan GPI, ya, bahkan tidak mengatasnamakan PGPI. Johnny Peol mengatasnamakan GPDI. Jelas ada 1000 pendeta GPDI di bawah saya. Artinya disuruh mendukung. Anda kalau masih menutupi fakta itu, wah Anda bangsa pendeta bangsat juga tuh. Ada pendeta yang menyangkal ya. Bangsat juga, pendeta congek juga kau. Ya kan? Pendeta congek juga. Ya kan? Ngeri saudara. Anda mau jadi apa Anda? Terus kalau begitu Anda berharap nggak ada aniaya, mau rapture begitu aja langsung hilang. Tai kucing rapture kudulmu peang. Anda kan ngalami aniaya dulu loh. Karena Anda membiarkan pemimpin-pemimpin Anda seperti itu. Karena Anda sendiri kan mendukung kan dengan ngasih perpuluhan terus kan ke gereja-gereja ini kan. Anda ikut terkutuk loh.
Ngeri, 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 ngeri ya. Ngeri saudara, mau jadi apa? Ngeri, 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 ngeri. Anda yang masih terhipnotis, Anda juga akan menerima kutuknya. Pendeta-pendeta ikut belain, oh Anda jangan main-main. Ya Nabi ke-26 nggak pernah salah kalau ngomong ya. Hati-hati loh. Anda boleh cek semua pembicaraan kita di sini mana ada yang leset. Iya puji, hati-hati. Jangan lagi bayar perpuluhan ke PDI, nanti kamu ikut terkutuk. Perpuluhannya kasih ke Damaris saja. Pasti kamu diberkati. Karena Damaris tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke saya. Semua dari Anda untuk masyarakat kecil, dan Anda pun semua dilibatkan bagi yang berdiakonia. Ngeri ya. Ya, pemerintah mulai audit gereja-gereja besar, ya, mulai dari gereja Gilbert, diaudit pajak semua. Pemerintah tolol kalian ditipu sama Gilbert mau, dasar Jokowi tolol kamu ditipu sama Gilbert mau, ya kan? Ditipu sama Niko mau, ditipu Philip Mantova mau, tolol kalian itu, ditipu sama si Johnny Peol mau. Periksa ya, periksa pajaknya si Johnny Peol itu. Apakah semua gereja terima? Enggak. Hanya PGPI yang terima itu. GKJ, GKI tidak terima. Ya. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Karena GKI dan GKJ tidak mau pro Anies kan? Tidak mau bikin statement kan? Ya kan? Karena GKI, GKJ nggak mau bikin, mereka bukan gereja yang mulai dibeli. Kenapa Katolik tidak terima uang dari Anies? Enggak terima kan Katolik kan? Serem ya. Anda harusnya berpikir, kenapa GKI, GKJ nggak dikasih uang, Katolik nggak dikasih uang? Yang dikasih PGPI, pesutannya Yakub Nahuai, yang jelas-jelas pro Anies. Ya kan? Babi, bener pendeta babi, bener ya Filakir ini ya. Pendeta babi ini. Oke, semua jenis kutukan yang ada di surga dan di neraka. Serem saudara. Serem ya. Serem. Mau jadi apa kalian jemaat? Kalian ditipu oleh pendeta-pendetamu demikian. Itu kan persis kayak di zaman Yesus kan. Semua orang Farisinya udah bangsat bajingan semua kan. Jadi anjing dan babi semua kan. Kayak orang ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus kan. Hampir semuanya sudah begitu kan. Jangan-jangan Anda salah satu anggota gereja di situ atau pendeta di situ. Tinggalkan. Ngeri saudara. Kalau Anda mau lakoni terus terserah. Ya, celakalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah pendeta-pendeta bangsat bajingan ini. Saya tunjukkan lagi ya beritanya. Pengurus gereja sebut program BOTI tepis tudingan Anies intoleran. Pengurus GPDI dan Persekutuan Gereja-Gereja PGPI, ya, jadi GPDI dan PGPI menyebut program BOTI dari Anies Baswedan. Pendeta Johnny Peol dalam keterangan di Jakarta mengatakan sejumlah gereja mendapatkan bantuan operasional tersebut melalui BOTI, bahkan diberikan juga pada sekolah minggu. Johnny Peol menilai anggapan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok intoleran sangat keliru. Ya, pasalnya selama Anies memimpin Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja. Jadi rumor mengenai beliau itu saya kira keliru. Sentuhan sosial beliau khusus untuk gereja sangat berarti bagi kami. Saya masih Ketua Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili
Dia itu mewakili, dia ngomong mewakili 1.000 gembala, menyampaikan kepada Pak Gubernur terima kasih. Ya, dalam video tersebut Ketua PGPI Pendeta Jason Balom Papua yang turut memuji kepemimpinan Anies. Terima kasih Bapak Gubernur. Jika saudara boleh lihat kabar yang didengar, saudara keliru. Beliau ini sangat nasionalis, bangsat juga kau Jason. Ya, Jason tempeleng. Jason belum ditempeleng ini. Semoga kau ditempeleng orang nanti ya. Jason belum ditempeleng. Turut memuji kepemimpinan Anies. Ini si Johnny PO sama Jason belum ditempeleng. Ya. Nasionalis gundul mau peang, dasar Arab peang. Nasionalis dari mana? Dasar tolol kamu, pribumi tolol ini. Ini pasti orang pribumi nih. Pribumi tolol kamu tuh. Pribumi tolol. Ngeri ya. Kalau udah pendeta-pendeta udah begini, gimana coba Anda? Gak usah pergi ke gereja. Karena Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk bersama-sama dengan pendeta-pendeta ini. Ya kan? Hati-hati loh. Karena pendeta-pendeta ini terima duitnya, dia terkutuk. Tinggalkan. Ya, ikut ibadah online saja di tempat saya. Tidak ada di ayatnya di Alkitab Anda harus pergi ke gereja. Ya, Ibrani 10 ayat 25, ya, itu bukan pergi ke gereja. Jangan meninggalkan tempat perhimpunan. Itu maksudnya jangan berhenti belajar. Ya, episinagoge itu bukan gereja, bukan gedung gereja. Episinagoge, kata dasarnya dari kata sinagog. Sinagog itu sekolah artinya. Ya ini Anda ada di sini tiap hari Minggu, kita bicaranya beda. Ya, Senin sampai Jumat kita bicara politik sosial, politik agama. Hari Minggu dan setiap pagi kita bicara saat teduh hubungan kita dengan Tuhan. Ikut di sini saja supaya Anda jangan ikut terkutuk sama pendeta-pendeta sialan ini. Ya kan? Serem saudara. Mau jadi apa Anda coba? Diajari sama pendeta-pendeta edan ini. Ya kan? Gila. Lagi ya, tunjukkan lagi. Intoleransi meningkat saat kontestasi politik. Contohnya pilkada Ahok vs Anies. Yang ngomong Menteri Agama. Anda percaya sama Menteri Agama apa percaya sama Anies? Ya tentu saja percaya Anies. Nggak yang ngasih duit Anies kok. Bangsat kalian pendeta-pendeta ya. Anjing juga kalau pendeta. Pak, tadi kan baru berdoa. Kenapa nguti? Oh iya, supaya saya berdoa dulu sebelum sumpah serapah. Supaya sumpah serapahnya ini mandi, saudara. Makanya pakai doa. Supaya sumpah serapah ini manjur dan nggak ngawur, ya, nggak main-main, saudara. Anda mau percaya Gusti Akut atau percaya Anies? Tentu Anda percaya Anies, karena Anies ngasih ada duit. Bangsat juga kalian. Jemaatnya kan nggak dikasih duit kan? Jemaat yang kayak duitnya masuk ke pendeta-pendeta kaya juga. Bangsat juga kalian. Iya kan? Stop kasih perpuluhan sama Gilbert, kasih ke Damaris. Kami pasti tanggung jawab. Ya. Rekening tiap minggu kita buka. Kalau nggak Selasa, hari Rabu selalu kita buka rekeningnya. Ngeri saudara. Anda mau percaya sama siapa? Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyebut bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada gelaran kontestasi politik. Selain itu radikalisme cenderung mengalami eskalasi. Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Ada momentum politik ketemu kemudian meningkatkan sikap intoleran dan radikalisme. Ya, ia mencontohkan momen pilkada
2017 menghadapkan Anies dengan Ahok. Ya, terus ngomong nggak tahu. Si Anies ngomong nggak tahu, bangsat kan? Bangsat juga kan? Pendetanya jadi pura-pura bego begitu dikasih duit. Anjing juga pendetanya, babi juga kalian. Johnny Peol babi, Jason babi, Gilbert babi kau. Kita anjing kau. Pura-pura nggak tahu kau. Ya kan? Tutup mata kan? Anda mencari pembenaran, bangsat juga kau. Terkutuk kau pendeta-pendeta.